Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam kajian usul fikih. Yang kemarin kita sudah membahas tentang pembagian hukum taklifi. Pembagian yang pertama yaitu wajib, dan kita akan lanjutkan pembagian berikutnya seperti mandub atau sunnah, haram, makruh, dan mubah. Innalhamdulillah nusolli wa nusallim ala rasulillah wa ala alihi wa man wala amma ba'd. Pembagian hukum taklifi yang berikutnya adalah mandub atau sunnah. Secara bahasa, mandub bermakna orang yang dipanggil untuk perkara yang penting. Sedangkan secara istilah, mandub atau sunnah yaitu sesuatu yang dipuji melakukannya dan tidak dikecam meninggalkannya. Hukum dari mandub atau sunnah adalah berpahala melaksanakannya dan tidak berdosa meninggalkannya. Para ulama jumhur usul fikih ataupun kebanyakan mayoritas Syafi'iyah mengatakan bahwa mandub itu sama dengan sunnah atau mustahab atau nafilah ataupun tatawwu. Jadi kata-kata ini maknanya sama menurut jumhur ulama. Nah, kemudian mandub terbagi kepada 3. Yang pertama adalah mandub ala wajhi ta'kid atau sunnah muakkadah atau sunnah hadyi. Dalam bahasa Indonesia sering kita sebut dengan sunnah muakkad. Nah, apa itu sunnah muakkad? Sunnah muakkad adalah perkara-perkara penyempurna bagi kewajiban agama atau sesuatu yang selalu dikerjakan Nabi dan Nabi tidak pernah meninggalkannya kecuali sekali-sekali. Nah, itulah dia sunnah muakkad. Contoh dari sunnah muakkad itu adalah seperti sholat rawatib, sholat sunnah sebelum dan sesudah sholat wajib, atau sholat jamaah, atau azan, iqamah, dan lain sebagainya. Hukum sunnah muakkad ini adalah berpahala mengerjakannya dan tidak berdosa meninggalkannya, namun tercela. Dan jika satu kampung atau suatu masyarakat sepakat untuk meninggalkan sunnah muakkad ini, maka wajib untuk diperangi. Kemudian yang kedua adalah mandub masyru', yaitu perkara-perkara agama yang tidak selalu dikerjakan oleh Nabi. Nabi mengerjakannya sekali-sekali saja. Contohnya adalah seperti sholat 4 rakaat sebelum sholat isya, atau sedekah, atau puasa Senin Kamis setiap minggu, dan lain-lain. Hukum mandub masyru' adalah berpahala mengerjakannya dan tidak berdosa meninggalkannya dan juga tidak tercela. Dan pembagian yang ketiga adalah mandub zaid atau sunnah zaidah, yaitu perkara-perkara yang dilakukan Nabi sebagai kebiasaan sehari-hari. Contohnya misalnya makannya Nabi, atau jalannya Nabi, atau kesukaan Nabi, cara berpakaian, dan lain sebagainya. Artinya adalah kebiasaan-kebiasaan yang bukan perkara-perkara agama. Maka hukum dari sunnah ini adalah tidak berdosa meninggalkannya dan tidak berpahala mengerjakannya. Tetapi jika dikerjakan karena ingin mencontoh Nabi, karena kecintaan kepada Nabi, maka itu menjadi berpahala. Nah, jadi ada unsur kita mengikuti itu adalah sebuah kecintaan kepada Nabi, maka itu mendapatkan pahala. Jika tidak, maka hal-hal seperti itu, kebiasaan-kebiasaan sehari-hari Nabi itu tidaklah termasuk bagian dari kewajiban ataupun hal-hal yang disunahkan di dalam agama. Kemudian pembagian hukum taklifi yang berikutnya adalah haram. Haram secara bahasa adalah sesuatu
yang dicegah untuk dilakukan. Sedangkan secara istilah adalah segala sesuatu yang dikecam untuk melakukannya. Sedangkan hukum dari haram ini adalah berdosa mengerjakannya dan berpahala meninggalkannya. Dan haram ini terbagi. Hanafiyah membagi haram menjadi dua. Yang pertama itu adalah haram lidzatihi, yaitu keharaman itu dipandang dari bendanya atau dari zatnya. Contohnya itu seperti makan daging babi, minum khamar, ataupun menikahi mahram. Maka keharamnya ini karena memang pada dasarnya zatnya tadi memang haram. Seperti babi tadi haram, atau khamar itu memang diharamkan. Dan menikahi mahram adalah bendanya itu sendiri memang diharamkan. Nah, jadi lidzatihi itu adalah keharaman karena zatnya tadi. Nah, kemudian yang kedua adalah haram li ghairihi. Haram li ghairihi ini adalah keharaman sesuatu hal disebabkan hal-hal yang lain. Jadi keharamannya itu bukan pada bendanya, tapi karena ada penyebab yang dilarang oleh syariat. Contohnya itu adalah seperti jual beli ketika azan Jumat, atau memakan harta anak yatim, memakan harta orang lain. Nah, keharamannya ini adalah bukan karena jual belinya yang haram, tapi karena ada sebab lain, yaitu ketika jual beli itu dilakukan ketika azan Jumat. Begitu juga dengan memakan harta anak yatim. Hartanya itu tidaklah haram, tetapi karena memakan milik orang lain, maka itulah menjadi sebab dia haram. Jadi haram li ghairihi itu adalah keharaman karena faktor-faktor yang lain. Kemudian pembagian hukum taklifi yang berikutnya adalah makruh. Makruh secara bahasa adalah diddul mahbub, yaitu kebalikan atau lawan dari mahbub, sesuatu yang disukai, artinya dibenci. Sedangkan secara istilah adalah sesuatu yang dipuji meninggalkannya dan tidak dikecam melaksanakannya. Nah, jadi makruh itu adalah segala sesuatu yang dipuji kalau kita meninggalkannya dan kita tidak dikecam kalau melakukannya. Hukum makruh adalah tidak berdosa melakukannya namun tercela, dan berpahala mengerjakannya jika diniatkan karena taqarrub kepada Allah. Nah, jadi seperti misalnya kita makan bawang putih ketika sholat, maka hal-hal seperti itu makruh. Nah, jika kita meninggalkan makan bawang putih misalnya, atau hal-hal yang tidak mengenakkan karena memang taqarrub kepada Allah, maka itu kita berpahala. Namun jika kita lakukan, tidaklah berdosa, namun perbuatan tersebut tercela. Begitu juga seperti talak. Maka hal perbuatan-perbuatan talak itu adalah kehalalan yang sangat dibenci oleh Allah. Sesuatu yang halal namun dibenci oleh Allah. Kemudian pembagian hukum taklifi yang berikutnya adalah mubah. Nah, ini adalah pembagian yang terakhir dari hukum taklifi. Mubah secara istilah adalah sesuatu yang diizinkan. Sedangkan secara istilah yaitu sesuatu yang tidak dipuji ataupun tidak dikecam, baik melakukannya maupun meninggalkannya. Sedangkan hukumnya adalah tidak berpahala dan tidak juga berdosa, baik itu kita melakukannya maupun mengerjakannya. Nah, itulah dia kelima dari hukum taklifi. Demikian saja kajian kita kali ini. Sampai jumpa insya Allah pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.